Shalom saudara. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih kita kembali boleh berada di hari yang baik ini. Harinya terus berganti. Ya, tak terasa kita sudah kembali berada di hari Minggu, tetapi bukan hari Minggu yang lalu. Tentu ini hari yang baru. Katakan hari yang baru. Amin. Ya saudara, setiap bahkan nafas yang kita hirup itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Pagi hari ini saudara, saya ingin menyampaikan satu berkat buat saudara dan kita semuanya. Tentu kita sudah membaca di WA Group, judulnya berkatnya melampaui keadaan. Mari sama-sama katakan saudara, 2, 3. Berkatnya melampaui keadaan. Keadaan-keadaan yang kita sedang hadapi, banyak yang kita tidak harapkan terjadi. Tetapi kita percaya selalu ada berkat Tuhan yang bisa melampaui keadaan-keadaan yang kita sedang hadapi ini. Amin. 2 minggu yang lalu di awal tahun saya sudah menyampaikan tentang kenapa Tuhan mau melakukan pemulihan. Karena hakikatnya memang pemulihan itu diberikan kepada manusia. Amin. Bahkan sejak Adam dan Hawa ketika mereka gagal, Tuhan tidak membiarkan. Perhatikan ini, prinsipnya penting. Tuhan tidak meninggalkan, katakan Tuhan tidak meninggalkan. Apakah mereka mendapat ganjarannya? Ya dapat. Apakah mereka mendapat akibatnya? Halo? Dapat juga, akibat dari dosa mereka apa? Alkitab berkata apa? Mereka mati. Apanya yang mati? Sesuatu yang memang tidak secara jasmani mereka langsung mati, tetapi hubungan mereka dengan Tuhan itu mati. Mereka menyadari akan dosa-dosa mereka, menyadari akan kesalahan mereka, dan akibatnya mereka dalam keadaan takut. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Sekali lagi katakan, Tuhan tidak membiarkan. Kalimat ini perlu saudara selalu katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Dan betul Tuhan datang dan memulihkan mereka sekalipun dengan cara yang mereka nggak pernah pikirkan. Tadinya mereka ambil daun, cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi Tuhan berkata lepaskan semua itu. Bukan begitu cara pemulihan Tuhan. Kita kadang berpikir cara Tuhan memulihkan dengan cara kita. Tidak, tetapi Tuhan punya cara yang lebih baik. Katakan lebih baik. Kenapa? Karena kalau daun saudara hanya sebentar bertahan. Tapi Tuhan memberikan kulit binatang. Yaitu kita percaya ini adalah gambaran daripada pemulihan sejati dari Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib supaya kita hidup. Amin. Dan pagi hari ini kita dibawa oleh Tuhan untuk melihat seperti apa berkat pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita juga diberkati, saya berharap saudara mengingat setidaknya 2 atau 3 poin dari firman Tuhan disampaikan. Minimal saudara ingat bahwa dengan berkata-kata dengan iman, sesuai dengan perkataan firman, maka perkataan firman itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara diberkati ya, minggu lalu ya, bagaimana kita belajar seorang Kaleb yang sudah usia 80 tahun berkata, aku tidak lemah. Aku begini-begini aja, aku misalnya mulai melihat kekurangan diri kita sendiri dan dia cuma tinggal di rumah. Dia tidak katakan demikian. Sama seperti 40 tahun yang lalu, demikian juga kekuatanku hari ini. Amin saudara. Kita mungkin usia bertambah, tetapi mari kita katakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan aku kekuatan. Kita perlu katakan itu. Nah pagi ini saya akan bicara tentang apa itu pemulihan dalam judul yang saya berikan berkatnya melampaui keadaan. Mari kita buka Kejadian 26 ayat 1. Sebenarnya ini sampai ayat 30, tapi saya ingin menguliknya atau kita ingin melihat ayat demi ayat dan kita temukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kejadian 26 ayat 1 mari baca bersama-sama, sudah ada di slide. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Amin saudara. Ayat pertama ini kita temukan bahwa ada satu keadaan yang tentu berbeda dengan keadaan
yang diharapkan oleh siapapun. Di sini dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Sebentar saudara. Timbullah kelaparan di negeri itu dan di sana ada seorang yang bernama Ishak. Ya saudara, dia tinggal di sana. Dikatakan dia ada di tanah itu, tanah yang bukan sedang mengalami kelimpahan tetapi tanah yang sedang mengalami kelaparan. Dan ketika Ishak mengalami semuanya itu saudara, Ishak ini kita tahu Ishak ini adalah anak daripada Abraham. Ayahnya Abraham saudara. Dan kita tahu bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian, tetapi sekalipun dia sebagai anak perjanjian, kita menemukan di sini ada sebuah kondisi, sebuah negeri. Dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Maksudnya apa? Berarti kelaparan itu berulang-ulang saudara. Bisa berulang. Resesi di dalam dunia ini bisa berulang. Kalau kita pernah mengalami resesi, negara ini pernah mengalami resesi tahun 98, tidak menutup kemungkinan resesi yang lain masih bisa terjadi. Betul kan? Dan mungkin kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak harapkan hari-hari ini. Itulah kondisi, itulah keadaan yang dialami oleh Ishak sebagai orang yang diberkati Tuhan. Dan dikatakan di sini, di dalam ayat ini, bahwa yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, orang Filistin. Jadi Ishak tuh ketika dalam keadaan kelaparan, dia itu tidak berada di tempat yang sebenarnya ideal gitu ya. Dikatakan dia berada di Gerar. Tetapi saudara lihat, ada firman di tengah krisis. Katakan ada firman di tengah krisis. Amin. Selalu ada firman di tengah krisis saudara. Ayat yang ketiga kita melihat, kedua dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Jadi ketika ada kelaparan, ada sesuatu persoalan, kondisi, keadaan yang kita tidak harapkan, kalau kita adalah anak-anak perjanjian di dalam Yesus Kristus, percaya selalu ada firman. Amin. Ya karena Yesus pernah berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari perkataan firman. Jadi kalau di tengah-tengah situasi misalnya saudara dan saya pasti mengalami namanya kekurangan. Kekurangan, siapapun bisa alami itu. Tetapi di tengah kekurangan itu, mari kita membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Daripada kita berpikir overthinking terlalu jauh, ketakutan dan sebagainya. Tapi mari kita buka telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Karena selalu ada firman. Amin. Bedanya saudara dengan Ishak adalah kalau Ishak harus menunggu suara dari Tuhan. Kan gak ada Alkitab zaman itu. Ya kan? Kan 10 hukum juga belum dikasih. Tulisan yang di loh batu itu juga belum ada. Jadi memang benar-benar mereka itu mendengar langsung dari Tuhan. Audible. Tetapi hari ini Anda tidak perlu menunggu itu. Karena firman sudah ditulis. Amin. Kapanpun saudara bisa membukanya. Kapanpun saudara bisa membacanya. Dan kapanpun saudara bisa dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Katakan amin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara kalau ada kata janganlah pergi ke Mesir berarti ada indikasi Ishak ada rencana pergi ke Mesir. Kalau misalnya saya berkata kepada anak saya, nak kamu jangan ke Jakarta ya. Kalau saya mengatakan demikian kepada dia, berarti saya punya anggapan atau saya tahu dia ada niat untuk ke Jakarta. Sehingga saya perlu katakan jangan pergi ke Jakarta. Sama dengan Tuhan berkata kepada Ishak pada ayat ini, janganlah pergi ke Mesir. Nah secara rohani, Mesir tentunya berbicara tentang keadaan atau bukan keadaan tetapi satu tempat di mana Tuhan gak mau kita berada di sana. Mesir berbicara tentang kehidupan masa lalu kita. Amin.
kehidupan masa lalu kita, apalagi kehidupan sebelum kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Namun yang kita tahu berapa ratus tahun kemudian ada orang Israel yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka berkata, Musa, kami ingin kembali ke Mesir. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dan tidak sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu akhirnya mereka tidak pernah masuk di tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka selalu menoleh ke belakang. Mereka selalu seakan-akan di Mesir itu jauh lebih baik daripada di tempat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kukatakan kepadamu, kata Tuhan kepada Ishak. Diam di negeri. Negeri yang mana? Ishak juga belum tahu negeri yang mana. Tetapi saat itu dia berada di Gerar, katakan Gerar. Gerar dalam bahasa Ibrani itu artinya tempat sementara. Tempat penginapan. Kalau saudara misalnya berjalan jauh, di tengah jalan saudara menginap. Nah itu ada hotel, ada lodgement, ada tempat penginapan dan sebagainya. Nah di sini Gerar itu artinya tempat sementara untuk menginap. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kadang berpikir Tuhan ini tempat gak cocok buat saya. Sepertinya tempat ini bukan seperti yang saya harapkan. Ya memang karena itu tempat sementara. Bahkan faktanya kita juga berada di tempat sementara, misalnya di tempat seperti ini saudara. Oleh anugerah Tuhan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi kita harus mendengar apa kata Tuhan. Jangan pergi ke Mesir. Katakan amin. Apapun yang sedang saudara dan saya sedang hadapi, walaupun keadaan sekarang tidak seperti yang mungkin saudara harapkan, tetapi Tuhan gak mau kita mundur lebih jauh ke belakang. Tuhan mau kita tetap ada di satu tempat, karena dimanapun itu, kalau Tuhan yang punya rencana, Dia pasti memberkati kita. Amin. Diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Apa alasannya? Ayat yang ketiga kita lihat lagi. Firman Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Gak enak menjadi orang asing bagi Ishak pada saat itu. Tentu kita juga mungkin rasanya gak enak. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan, apa saudara? Seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi tidak peduli dimanapun saat itu Ishak berada, namun yang lebih besar dari semua keadaan yang Ishak sedang hadapi adalah dia diberikan janji. Amin. Tidak peduli seberapa besar masalah yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, tetapi yang paling besar yang saudara ingat ada janji Tuhan. Amin. Buat siapa? Buat kita. Kalau kita membaca cerita Ishak ini, kita tidak sedang membaca sejarah, tetapi saya percaya Tuhan mau mengajar kita sehingga kita melihat bahwa cara Tuhan sungguh luar biasa. Sama seperti Ishak. Di dalam kondisi saat itu kita pun bisa belajar. Oh ternyata Tuhan mau kita tetap berada di mana yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Tidak kembali ke Mesir. Mungkin itu tempat perhentian sementara. Mungkin ada pekerjaan yang saudara sedang lakukan. Ini bukan pekerjaan inti saya. Saya ahlinya begini. Tetapi karena keadaan saya harus mengerjakan ini. Atau saudara sedang tinggal di tempat yang mungkin saudara pikir. Aduh kayaknya ini tempat tidak cocok. Tetapi jangan saudara terganggu oleh semuanya itu. Mari dengarkan perkataan Tuhan. Amin. Tinggallah di negeri. Karena pada prinsipnya Anda dan saya dalam Roma pasal 8, saya tidak masukkan ayatnya. Ayat yang ke-16 dan 17 kita adalah anak. Katakan anak. Di sini bicara tentang Ishak dan Abraham. Bapa dan anak. Dan Ishak menerima semua janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada bapaknya dan dia terima warisannya. Kita pun di dalam Yesus Kristus, setiap perkataan firman yang kita percaya, yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, kita pun yakin satu waktu kita akan menerimanya. Amin. Karena apa? Tuhan berkata, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham.
Tuhan kalau berjanji tidak pernah berdusta. Pada waktunya, katakan pada waktunya. Kapan? Kita nggak tahu. Tetapi Tuhan pasti melakukan bagiannya untuk kita. Amin saudara. Kalau saudara nggak percaya firman, bisa saudara pikir, itu cuma kata Alkitab. Ya saudara nggak ada guna mendengar firman. Tapi kalau saudara percaya perkataan firman itu tidak hanya otak, tapi perkataan firman juga berlaku untuk kita anak-anak Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, apa isi dari perjanjian itu? Dikatakan ayat yang keempat dan 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Jadi bahkan tempat di mana dia berada sebagai Gerar, tempat persinggahan sementara, di situ pun Tuhan berjanji itu menjadi milik pusakanya. Amin saudara. Apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan rohani kita? Dalam keadaan sementara ini, tempat yang mungkin katakanlah tempat saudara tinggal atau bekerja tempat yang tidak ideal buat saudara. Tapi percayalah ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin saudara. Selalu Tuhan punya cara. Aku akan memberikan kepada keturunanmu di seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Saudara melihat, center daripada Tuhan mau menepati janjinya kepada Ishak itu karena Tuhan melihat ayahnya. Melihat siapa? Siapa ayahnya Ishak? Abraham. Apa yang lebih dari Abraham? Apa saudara? Iman, amin. Dialah disebut bapak orang beriman. Artinya Abraham menjadi satu center perhatian Tuhan karena iman Abraham maka anak-anaknya diberkati. Hari ini saudara di dalam Tuhan, saya melihat hari ini memang kita dikatakan juga kita bisa menyebut bapak Abraham itu bapak orang beriman bagi kita. Kita juga mengalami berkat Abraham, tetapi terlebih lagi bahwa hari ini saudara dan saya diberkati karena ada Yesus Kristus. Amin. Karena ada Yesus saudara diberkati. Dan karena ada Yesus berkat Abraham juga menjadi bagian dalam hidup kita. Itu dikatakan di dalam perjanjian baru. Berkat Abraham menjadi bagian bagi mereka yang percaya. Makanya Tuhan katakan, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Salah satu bangsa di mana kita tinggal hari ini. Salah satu tempat, salah satu pribadi atau personnya yang mengalami berkat dari Abraham, yaitu saya dan saudara. Amin saudara. Kenapa semuanya itu? Berangkat dari iman dari Abraham. Begitu Tuhan melihat Ishak, dia nggak melihat Ishak sudah berhasil atau sudah membuktikan diri paling hebat. Tetapi Tuhan melihat bapaknya. Karena janji Tuhan, Tuhan memberkati Abraham dan memberkati keturunannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa tujuan diberkati adalah supaya kita menjadi berkat. Nah, setelah mendengar itu, respon dari Ishak, apa saudara? Dikatakan dia taat. Katakan taat. Kenapa? Dia benar-benar mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di tempat penginapan itu. Di tempat sementara itu. Tetapi dia nggak mengeluh. Dia menerima karena dia percaya perkataan janji Tuhan. Sekalipun tanahnya tandus. Sekalipun tanahnya belum menghasilkan apa-apa. Ini memang satu ketaatan karena percaya. Seperti bapaknya, demikian juga Ishak melakukan hal yang sama. Percaya. Katakan bersama-sama percaya. Amin saudara, responnya saya selalu ajarkan bahwa seorang taat itu bukan karena dia mampu untuk taat. Ya, kadang ada pesan-pesan, kamu taat dulu dong, kamu taat dulu. Tapi kalau saudara nggak dapat pewahyuan tentang firman, bagaimana kita bisa taat? Kita taat karena kita percaya. Jadi percaya menghasilkan ketaatan. Bukan ketaatan menghasilkan percaya, terbalik itu. Oh saya taat dulu baru percaya, nggak bisa. Nggak masuk di akal, tetapi yang benar adalah percaya dulu baru kita bisa taat.
Nah, ketaatan itu pun bukan karena kehebatan kita, tetapi ketaatan itu pun karena Tuhan yang memberi kemampuan. Karena kita percaya, jadi ada sesuatu hal ya kayak kita colok listrik. Ini kabel nggak ada listrik, kita colok. Pada saat itu juga ketika kita terhubung dengan sumber listrik, maka semua aliran kabel ini sampai di ujung ada lampu atau ada alat elektronik semuanya menyala, saudara. Percaya, ketika kita percaya, sungguh-sungguh percaya, pelan, tiba-tiba di sini ada energi. Amin. Ada apa? Ada energi, ada power, ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Itu yang disebut dengan taat. Saudara akan taat. Saudara nggak akan mikir dua kali, saudara taat, percaya saja. Kenapa? Karena saudara menerima firman. Begitu juga Ishak. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Simple, tetapi itu adalah langkah iman yang pertama. Saudara mau taat? Amin. Bukan karena apa yang saya katakan, tetapi karena kita mendengar perkataan firman Tuhan. Ya, tanahnya tandus, belum menghasilkan apa-apa, tetapi dia taat. Kita mau belajar. Tahun ini kalau Tuhan memberikan tema, saya sih berdoa menjadi juga tema dalam hidup saudara, tetapi secara korporat Tuhan memberikan tema ini, pemulihan dan tuaian. Katakan bersama-sama, pemulihan dan tuaian. Saya mau katakan bahwa yang namanya tuaian itu terjadi, itu disebabkan karena ada pemulihan. Ada sebab akibat, tidak ada asap kalau tidak ada api. Apinya apa? Apinya yaitu Tuhan yang mengerjakan pemulihan, Tuhan yang memampukan kita menjadi taat karena kita percaya, Tuhan juga yang melakukan, menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, respon Ishak taat. Nah, ketika Ishak taat, saudara, dia belum melakukan apa-apa, tetapi tantangannya datang. Tantangannya apa? Alkitab berkata kalau saudara melihat Kejadian 26 ayat 9, sebelumnya dari ayat 5, 6, dan 7, dia kan berada di negeri Gerar, katakan Gerar. Di sana ada seorang raja Abimelek, raja orang Filistin. Abimelek waktu itu nggak tahu kalau Ishak itu punya istri. Ya, Ribka namanya. Jadi ketika mungkin si Abimelek ini punya keinginan untuk melihat si istrinya Ishak begitu cantik, Ribka, waduh cantik juga ini perempuan ini. Tetapi sebelum dia utarakan itu, ya saudara, Ishak sebelumnya melakukan satu kesalahan. Kesalahannya adalah ketika ditanya, itu siapa? Dia sama kayak bapaknya. Abraham juga sama. Pernah ditanya oleh raja siapa saya lupa namanya. Terus si Abraham bilang, oh Sarah bukan istri saya, itu saudara saya. Kenapa? Karena dia takut. Ishak juga rupanya nurun juga. Jadi kalau saudara melihat seorang yang hebat sekalipun secara rohani di luar biasa dalam Alkitab, tetap namanya manusia ada kekurangan. Nah, ketika itu si sang raja pada satu waktu tidak sengaja melihat Ishak sedang bergurau dengan istrinya, dikatakan sedang bercumbu-cumbu. Ya, berarti namanya suami istri. Jadi si raja ini melihat kaget. Wah, oh ternyata si perempuan itu istrinya Ishak. Datanglah si raja ini kepada Ishak. Ishak, itu rupanya istrimu ya. Katamu itu saudaramu. Terus si Ishak menjawab, karena pikirku. Jangan-jangan aku mati karena dia. Jadi Ishak ada ketakutan. Ishak ada semacam satu keraguan dalam hal ini. Percaya kepada Tuhan, oke. Tetapi dalam hal hubungan dia dengan istrinya, dia ada satu ketakutan. Bukan takut sama istrinya, tetapi justru takut kepada raja. Takut nanti kalau misalnya dia mengatakan bahwa itu istrinya, maka dia bisa dibunuh. Itu ketakutan yang seringkali datang dalam kehidupan kita. Karena musuh dari pemulihan adalah ketakutan. Jadi iblis selalu berusaha memberikan halangan, hambatan untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami berkat dari Tuhan, yaitu dengan rasa apa saudara? Takut. Ingat tadi saya sempat bagikan tentang Adam.
Sebenarnya perasaan negatif pertama juga yang muncul dalam kehidupan manusia ketika jatuh dalam dosa adalah rasa takut. Iblis masih sama menggunakan cara yang sama. Kadang-kadang kita Tuhan sudah berfirman, tapi kita masih takut. Kita masih ragu, kita masih cemas, kita masih bimbang. Waduh, jangan-jangan nanti kata Ishak, pikirku. Jadi ini asumsi, pikirku jangan-jangan. Seringkali kita juga menggunakan bahasa itu, aduh jangan-jangan tahun ini saya nggak berhasil. Aduh kalau saya mau melakukan ini jangan-jangan saya gagal lagi. Sebagai manusia, semua orang bisa seperti itu, termasuk saya, termasuk saudara. Iya kan? Tapi itu adalah kesalahan. Dengan kata lain, sebenarnya kita tidak perlu takut. Karena dengan ketakutan itu justru sesuatu hal yang kita tidak harapkan mungkin dapat terjadi lebih buruk. Karena musuh dari pemulihan adalah ketakutan. Ingat saudara, kenapa ketakutan adalah musuh? Karena di dalam kasih Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Katakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi dia memberikan apa? Roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Dia memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. 1 Yohanes 4 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tapi kenapa Ishak takut? Ya manusiawi. Untungnya dia jujur saudara. Jadi yang menyelamatkan dia adalah jujur. Setelah seperti itu dia seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia jujur sama Raja Abimelek, raja itu bilang, mulai hari ini jangan ada orang yang menyentuh istrinya Ishak. Kalau ada, dihukum sama raja. Jadi sebenarnya dari awal kalau saja Ishak mau jujur, sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma dia overthinking. Seringkali kita overthinking. Sebagai anak Tuhan, sebagai mungkin suami, sebagai istri atau sebagai siapapun kita terlalu mikirin jauh padahal enggak seperti itu. Buktinya apa? Ketika dia jujur, oh itu istriku. Malah rajanya bilang, oke, kalau itu memang istrimu, tidak ada seorang pun yang boleh menjamah atau melakukan apa-apa kepada istri daripada Ishak ini, yaitu Ribka. Ternyata dia dilindungi. Jadi asumsi dia benar atau salah? Salah. Asumsi Ishak salah, tapi karena ketakutan. Nah, sebelum terjadi hal yang luar biasa, itu terjadi dalam kehidupan Ishak. Jadi kita bisa belajar dari proses ini, bahwa musuh dari pemulihan adalah ketakutan. Katakan kiri kanan, jangan takut. Amin. Haleluya. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Setelah selesai masalah itu, tadi dia sudah taat, sekarang dia bertindak. Iman yang bertindak menghasilkan berkat yang melampaui keadaan. Saudara lihat ayat 12 dan 13. Alkitab berkata, mari baca bersama-sama dengan suara nyaring supaya tidak ngantuk. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah, kaya. Hari ini kalau kita membaca ini tentu tidak selalu asosiasinya uang, saudara. Ya, tetapi kekayaan kita di dalam Kristus adalah kekayaan yang tidak bisa diukur semuanya dengan uang. Damai, sejahtera, sukacita itu adalah kekayaan sejati. Amin. Amin, saudara. Kita memang butuh uang dan sebagainya, tetapi kita percaya bahwa yang membuat kita bisa menikmati semuanya karena ada kekayaan sorgawi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan di sini Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dia enggak pergi ke Mesir, dia enggak pergi ke tempat lain, tetapi di tanah yang disebut tanah apa tadi? Gerar. Cuma tanah sementara, cuma tanah persinggahan. Orang lain mungkin berkata, ngapain lu capek-capek melakukan sesuatu di tanah itu enggak menghasilkan, tanah itu tandus. Buktinya di sini kelaparan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Karena dia mendengar firman Tuhan. Amin. Karena dia percaya bahwa kalau Tuhan suruh tinggal, dia harus hidup di situ. Dan bagaimana supaya dia hidup? Dia percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib.
Dan Alkitab berkata, pada dalam tahun itu juga, katakan bersama-sama, dalam tahun itu juga. Tidak disebut tahun kapan, tapi Anda bisa menaruh sebuah bilangan tahun. Saudara bisa taruh sebuah bilangan tahun. Tahun berapa? Halo? 2025? 2026. Dengan iman. Katakan dengan iman. Saudara, ini doa saya sederhana aja tahun ini. Tuhan, aku mau lihat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Dalam pekerjaan kita, dalam mungkin bisnis kita, dalam rumah tangga kita, di dalam hal apapun secara pribadi. Mungkin itu hanya hal kecil. Tadinya Anda nggak bisa jalan, sakit, tapi pemulihan juga bicara tentang kesehatan. Dan Tuhan bisa berikan kesehatan, itu juga pemulihan yang mesti kita syukuri. Amin. Ya sekecil apapun kita percaya pemulihan dari Tuhan itu dalam segala aspek hidup kita. Jadi kita bisa ganti dalam tahun 2026 pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam keluarga saya. Amin. Dalam pribadi saya. Karena dikatakan dalam Yoel 2 ayat 25 dikatakan Tuhan akan mengganti tahun-tahun yang hilang. Apa sih tahun-tahun yang hilang? Ada berkat-berkat mungkin yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Tetapi seringkali kita tahu bahwa di dunia ini ada satu roh yang bekerja juga berusaha menahan berkat itu. Si jahat berusaha menahan berkat, bukan berarti Tuhan tidak cukup kuat untuk mengalirkan berkat dalam hidup saudara. Tetapi Tuhan menghargai pilihan kita. Pilihan itu apa? Percaya atau tidak percaya. Tuhan selalu menghargai pilihan kita. Percaya atau tidak percaya. Kalau saudara percaya, maka saya yakin berkat Tuhan, firman Tuhan juga menjadi bagian dalam hidup kita. Iman yang bertindak menghasilkan berkat yang melampaui keadaan. Lagi krisis, lagi lapar, lagi tandus, gak ada makanan. Tapi Ishak bisa diberkati. Apakah karena Ishak hebat? No, bukan Ishak yang hebat. Yang hebat siapa saudara? Tuhan yang melakukan di dalam Ishak. Dan bagian Ishak adalah taat. Dia menabur. Katakan menabur. Menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi ada benih di tangannya. Kadang mungkin kalau dia masih mengikuti caranya yang lama, sebenarnya Tuhan mau berikan gambaran sama Ishak. Yang waktu dia takut, jangan-jangan istrinya diambil sama orang, apalagi dia bisa mati. Tuhan sudah memberikan sebuah pelajaran. Ishak, kamu gak perlu takut. Istrimu aja aku jaga. Amin. Keluargamu aku jaga. Masa hidup, makan, minum kamu aku gak jaga. Kira-kira seperti itu. Tapi Ishak perlu bertindak dengan iman. Dari pelajaran itu mungkin Ishak berkata, memang gak ada orang menabur karena tanahnya tandus. Tapi aku percaya Tuhan menjaga. Amin. Tuhan yang memberkati dan dia mulai menabur. Dan Alkitab berkata, berapa tahun kemudian? Tahun itu atau tahun kemudian? Tahun itu juga. Amin saudara. Biar tahun itu juga terjadi dalam hidup saudara. Tahun 2026 ini. Tadi saya katakan doa saya, Tuhan saya ingin melihat jemaat-jemaat Tuhan diberkati. Mungkin hanya sederhana kecil hal-hal yang mungkin orang menganggap sepele. Tetapi kalau saudara mensyukuri berkat Tuhan itu, saudara selalu melihat bahwa Tuhan selalu berperkara dengan hal-hal yang luar biasa. Ketika dikatakan maka Ishak semakin kaya, tambah kaya dan sebagainya, pasti ada orang gak senang. Pasti ada orang yang gak suka dengan Tuhan memberkati saudara. Ada roh yang lain yang gak suka dengan apa yang saudara nikmati. Selalu saja ada orang yang iri, tapi saudara jangan berhenti untuk menabur. Amin. Amin. Coba saudara lihat ayat 16. Ya, sebelumnya di ayat 15, 16, 17. Si Abimelek yang raja tadi itu memberikan perlindungan, dia lihat-lihat, hebat banget ini Ishak ini. Kok tambah kaya? Dia jadi iri. Saya nggak perlu baca ayatnya, tapi saya coba ceritakan supaya saudara dapat konteksnya. Dia iri. Waduh, ini hebat banget si Ishak ini. Maka si Abimelek ini datang lagi kepada Ishak. Kali ini dia nggak berikan perlindungan, tetapi bahasanya saudara boleh baca sendiri.
pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi dia iri, saudara. Abimelek sekarang datang berkata, pergi, karena engkau sudah, bahasa lain mungkin berkata, kamu sudah lebih kaya dari kami. Kami enggak mendapat apa-apa. Kok kamu tambah kaya? Kira-kira seperti itu, saudara. Itulah berkat Tuhan yang melampaui keadaan. Mereka bingung. Mungkin juga dalam kehidupan kita aplikasikan dalam hidup kita. Ketika kita diberkati Tuhan, kita ingat bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan tetangga kita, musuh kita bukan istri, suami, atau keluarga kita yang lain, saudara seiman, bukan. Tapi musuh kita siapa? Bukan Tuhan, siapa? Iblis. Iblis bisa menggunakan segala macam cara, termasuk menggunakan orang tanpa disadari oleh orang itu memusuhi kita. Betul kan? Tetapi kita mesti punya paradigma, punya pola pikir di dalam Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Kita pun gak perlu balas. Tadi lagu atau tadi narasi dari saudara Sandi berkata bahwa Tuhan yang memberi kemenangan, bukan kita yang berperang. Siapa yang berperang? Tuhan berperang bagi kita. Diusir dia, pergilah kamu. Mungkin kita lagi diberkati, tiba-tiba ada masalah lagi. Kita disuruh pergi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak? Di sini kita belajar dari Ishak yang luar biasa, saudara. Ya, kita belajar ternyata di masa sukar itu ketika Ishak menabur, telah membentuk kehidupan Ishak menjadi orang yang berbeda. Amin, saudara. Ya, kita melihat bahwa ada beberapa hal saya ingin bagikan kepada saudara sebelum kita akhiri dengan kita menerima perjamuan Tuhan. Apa yang membuat kita belajar dari Ishak? Ya, dia diusir, dia disuruh pergi, tapi dia diberkati. Yang pertama, Ishak tidak takut kekurangan karena Tuhanlah yang menyediakan. Amin. Saudara, pagi hari ini jangan takut kekurangan. Karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Dia menyediakan apa? Dia menyediakan benih bagi kita. Jadi Ishak itu dapat benih dulu. Gak mungkin tiba-tiba dia sudah mau panen yang luar biasa. Pasti ada benih. Dan mungkin kalau dia mau hitung-hitung benih itu saat itu gak banyak. Kalau dia mau lihat, wah ini cukup buat makan keluarga saya. Tapi kalau saya harus berbagi lagi bagaimana caranya? Kembali lagi, Ishak sudah mendengar perkataan firman Tuhan. Ishak lebih percaya apa yang Tuhan katakan daripada dia melihat kondisi yang ada. Kondisi yang ada mungkin pikiran manusianya bisa datang lagi dan berkata, Ishak, kalau kamu mau tabur benih itu sekarang, kamu lihat gak tanahnya tandus? Iya ya, kalau saya tabur sekarang gimana kira-kira? Bisa hidup gak? Tetapi dia kembali ingat apa yang difirmankan oleh Tuhan di ayat 2 dan 3. Aku akan memberkati engkau di negeri asing ini. Jadi akhirnya dengan iman Ishak bilang, oke, tetap aku menabur. Dan dia mulai mencangkul mungkin tanah yang gersang itu, yang tandus itu. Dengan susah payah, berkeringat pasti. Tetapi dia lebih percaya apa yang Tuhan katakan. Dan dia mulai menabur. Amin. Karena dia tidak takut kekurangan. Kalau dia takut kekurangan, aduh. Ini mah cuma segini, kalau dikasih bagi orang lain, dikasih untuk pelayanan habis dong. Kadang-kadang secara manusia, jangankan saudara, saya juga manusia sama. Kita kadang berpikir, aduh ini gimana. Tapi kita akan diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan apa yang kita percaya Tuhan kehendaki. Amin. Kenapa? 2 Korintus 9 ayat 10, mari baca ayat ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberkati saudara? Amin. Siapa yang memberkati kita hari ini? Berapapun uang yang ada di tangan kita, itu pun berkat dari Tuhan. Amin. Ya, dia yang menyediakan benih. Di dalam berkat itu ada benih. Dan ketika kita menerima berkat itu, Alkitab berkata, dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ada roti pasti Tuhan sediakan. Ia juga, mari baca bersama-sama kalimat berikut. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini yang harus kita belajar dari Ishak. Dia tidak takut kekurangan karena Tuhanlah yang menyediakan. Tuhan mau mengajar pagi hari ini. Tema kita sederhana tapi semuanya powerful. Pemulihan dan tuaian. Dimulai dari tidak takut kekurangan. Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya saudara, itu yang pertama. Yang kedua, menabur di masa sukar telah membentuk kehidupan Ishak menjadi, yaitu setiap pekerjaan tangannya berhasil. Kalau saudara baca, saudara pulang rumah baca Kejadian 26, ada kisah menarik lagi di sana. Yaitu selain dia menabur, menuai di tanah yang gersang itu, selain yang mereka butuh makanan, mereka butuh air kan. Dan di sana ada sumur-sumur yang sudah tertutup sekian lama. Yang pernah digali oleh bapaknya, ayahnya yaitu Abraham, tetapi ditutup oleh orang Filistin. Ini berbicara tentang kadang-kadang seperti saya katakan tadi, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan, tetapi orang-orang Filistin ini datang menutupi. Si jahat berusaha datang untuk menutupi berkat-berkat itu, tapi berkat itu enggak hilang. Amin. Cuma tertutup oleh tanah, cuma enggak kelihatan lagi. Dan Ishak waktu itu dia tahu ada sumur yang digali oleh ayahnya Abraham dan dia mulai datang menggali sumur-sumur itu. Singkat cerita ketika dia menggali, airnya keluar luar biasa. Ketika airnya keluar, maka datang lagi orang-orang yang melihat hal itu, mereka marah. Ishak, kenapa kamu gali sumur itu? Mereka bertengkar. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak tidak menahannya. Oke, kalau kamu mau sumur ini udah ambil aja. Dia kasih sumur itu saudara. Karena dia nggak mau bertengkar. Dia pergi lagi ke tempat yang lain. Dia gali lagi sumur. Keluar lagi airnya. Orang-orang itu datang lagi dan berkata, Ishak, kamu melakukan sesuatu di tanah kami yang mereka komplain lah kira-kira. Tapi Ishak bilang, ya udah kamu ambil aja. Kira-kira dalam bahasa Alkitab kalau kita membaca itu, di mana Ishak tidak mau saudara, terlibat konfrontasi dengan mereka. Di sini kita belajar tentang kerendahan hati Ishak yang tidak mau menahan sesuatu karena dia percaya Tuhan sumber berkatnya. Amin. Kalau saudara baca di sini dikatakan kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika saudara lihat ayat 19, hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati apa? Mata air yang berbual-bual. Luar biasa mata air itu. Dan ketika orang-orang datang mengkomplain, Alkitab berkata ayat 22, saudara lihat. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Dia gali lagi, berarti ada berapa sumur yang dia gali? Enggak cuma satu. Ketika dia gali, keluar lagi air yang luar biasa. Sehingga waktu dia menamakan Rehobot, artinya sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Yang ketiga ini, Ishak tidak takut kehilangan atau merugi. Amin saudara. Ya kita belajar dari Ishak pada pagi hari ini. Dia kadang-kadang kita sesuatu yang kita pertahankan karena kita anggap oh ini saya yang upayakan dan sebagainya, kita ngotot seperti itu saudara, malah hilang. Tetapi di sini kita belajar apa yang Yesus pernah katakan. Barang siapa takut kehilangan akan kehilangan. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan karena namaku, dia tidak pernah kehilangan. Amin saudara. Kalau Anda berselisih, kalau Anda sedang ada masalah dengan orang lain, konflik dan lain sebagainya, jangan takut kehilangan saudara. Ya, berikan pengampunan karena kita tidak akan pernah rugi. Amin saudara. Ini gambaran kerendahan hati dari seorang Ishak dan kemanapun. Jadi kemanapun dia ditutup, ditolak, dia gali lagi, sumur itu keluar air lagi. Artinya apa? Bahwa kita melihat kalau memang Tuhan sudah tetapkan Anda diberkati, tidak ada orang yang bisa menahannya. Amin. Dia tidak takut kehilangan atau merugi. Dan yang keempat, ini yang penting. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah,
ayahmu Abraham, janganlah takut. Katakan bersama-sama, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu. Karena Abraham, sekali lagi saudara lihat, kebaikan Tuhan atas anaknya karena melihat ayahnya Abraham. Kunci dari Abraham, dia bukan orang sempurna, tapi dia cuma percaya. Amin. Hambaku itu sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Di tengah-tengah kesibukan Ishak menggali dan menggali, dia nggak lupa sama Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan saudara berusaha di tahun ini 2026, sesibuk apapun tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Karena dengan terhubung dengan Tuhan kita selalu mendengar kabar baik. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Dengan demikian kita selalu punya kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hidup ini. Masalah ada? Pasti ada. Ishak aja didatangin sama orang-orang Filistin tetapi dia tidak peduli. Dia percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yang kelima, yang terakhir. Menabur di masa sukar telah membentuk kehidupan Ishak menjadi berkat bagi musuh-musuhnya. Musuhnya banyak. Tetapi dia nggak melihat mereka musuh yang harus dimusnahkan dalam arti harus dibenci, harus dijauhi secara fisik. Ini mungkin bicara tentang hubungan, relasi ya. Karena musuh utama kita bukan darah dan daging manusia, tapi musuh kita siapa? Si iblis. Tetapi di sini musuh-musuh ini bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita barangkali. Mungkin keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Ayat yang ke-26 dan 27. Setelah Ishak berkali-kali setiap menggali sumur selalu ada air. Si Abimelek cuma bisa pegang jidatnya aja. Nggak bisa dilawan ini orang. Memang dia diberkati Tuhan. Amin saudara. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkan Ishak bersama-sama dengan Ausat, sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Dia nggak sendiri, artinya mereka bersama-sama berapa orang. Dan apa yang dikatakan oleh Abimelek saudara, Abimelek berkata demikian, ternyata kamu adalah orang yang diberkati. Kami telah melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Ya, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, dan apa yang terjadi? Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jadi Ishak kaget, loh kok ini orang-orang musuh kok datang sekarang sama saya? Apa yang dikatakan oleh Abimelek ini saudara? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri, mari baca bersama-sama 2, 3, bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat terhadap kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Amin. Si musuh Abimelek ini datang dan berkata, kami telah melihat sendiri. Satu waktu ketika pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara, bahkan dalam proses itu orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin, bukan kita hebat, tetapi yang mereka lihat, ini bukan Ishak, yang pasti Abimelek pasti bilang, ini bukan Ishak, ini Tuhan yang bekerja di dalamnya, amin. Karena dia sendiri mengatakan, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Wajah kita nggak berubah, cara Ishak nggak berubah, dia tetap Ishak yang sama. Tetapi Abimelek yang orang di luar Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi bisa melihat ada Tuhan di dalam Ishak. Amin. Ini luar biasa saudara. Dan akhirnya mereka damai. Bahkan damai ini dipicu oleh malah yang takut sebaliknya Abimelek. Waduh, kalau saya nggak berdamai dengan orang ini bahaya nih. Iya kan? Kalau tadinya Abimelek yang Ishak yang takut. Waduh, kalau saya nggak bilang bahwa Ribka itu bukan istri saya, wah saya bisa bahaya. Karena takut, sekarang terbalik yang takut adalah siapa? Abimelek. Dengan kata lain, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang di luar sana saudara.
Amin. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Karena kalau kita percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan dan sukacita. Amin. Haleluya. Kehidupan yang diberkati terus mengalir dalam kehidupan Ishak. Pada hari itu, ayat selanjutnya, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, ini ayat 29 dan 30. Kami telah mendapat air, lalu dinamainya lah sumur itu. Ini sumur yang keberapa enggak tahu ya. Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Apa artinya Berseba, saudara? Berseba artinya janji 7 kali lipat. Dengan kata lain, tidak berhenti sumur itu mengalir. Haleluya. Amin. Indah enggak ceritanya? Luar biasa. Tapi ada proses. Katakan ada proses. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, mari baca sekali lagi. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini prinsip pemulihan dari Tuhan. Tuhan selalu melihat bahwa di dalam proses itu kita karena percaya dia akan mampukan kita dan satu waktu kita melihat hasil yang luar biasa. Tantangannya adalah kita mau nggak? Kita percaya nggak? Kita bosan nggak? Kalau kita percaya maka Tuhan akan berikan kemampuan. Ayat terakhir Galatia 6 ayat 9. Mari kita berdiri dan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kapan kita bisa menjadi lemah? Waktu kita lebih fokus pada diri kita. Waktu kita mulai menghitung, melihat kondisi yang ada kayaknya nggak mungkin. Waktu kita mulai melupakan Tuhan, kita jadi lemah. Tapi waktu kita tetap percaya, katakan tetap percaya. Amin. Kita akan selalu kuat di dalam Tuhan dan kita selalu berbuat baik. Kita selalu menabur. Menabur ini bukan hanya berbicara tentang kita memberi uang di gereja, tetapi menabur ini bicara tentang hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan. Memberi maaf, mengampuni orang lain, memberi tumpangan, mendoakan orang lain, mendukung gereja, melayani Tuhan, menjadi apapun melayani Tuhan. Kita sedang menabur, kita memberikan berkat, entah itu di persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Kita sedang menabur. Amin saudara. Dan Alkitab berkata, kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Karena ada waktunya. Ada waktunya. Dan Tuhan berkata, waktunya adalah dimulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan.